Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rajesa Arya Widana. Pada video kali ini kita akan membahas secara sederhana mengenai tujuan dan tanggung jawab auditor. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama adalah tujuan pengauditan umum. Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen itu merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut itu telah disajikan secara wajar. Nah, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, itu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berikutnya ada langkah tujuan audit. Itu yang pertama adalah membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus, kemudian mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan, mengetahui tujuan umum audit untuk kelompok-kelompok transaksi, akun-akun, dan pengungkapan, serta mengetahui tujuan khusus audit untuk kelompok-kelompok transaksi, akun-akun, dan mengungkapkan. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Berikutnya ada tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi. Laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Sarbanes-Oxley Act mengharuskan CEO dan CFO untuk menyatakan bahwa laporan keuangan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Di sini auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan itu telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun disebabkan oleh kecurangan. Masih seputar tanggung jawab auditor, di sini tanggung jawab auditor dalam mendeteksi salah saji material. Oke, jadi auditor itu mereka itu menghabiskan waktu terbesarnya untuk melakukan perencanaan dan menjalankan audit untuk mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh manajemen maupun karyawan. Nah, auditor ini menekankan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansinya. Kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset. Nah, jadi pelaporan keuangan yang curang itu akan sangat merugikan pemakai karena menyediakan informasi laporan keuangan yang tidak benar atau tidak tepat untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian ada misaprosiasi aktiva, itu juga akan mengakibatkan pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya, itu mereka akan mengalami kerugian karena aktiva tersebut tidak lagi menjadi milik pemiliknya yang sah atau yang absolut. Kecurangan akan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut itu akan berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Nah, jadi kesulitan dalam mendeteksi ini tidak merubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat. Berikutnya adalah salah saji yang material dan tidak material. Dari kesalahsajian ini biasanya dianggap material itu jika gabungan dari kesalahan-kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan itu akan mempengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan itu. Jadi auditor ini memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai, namun bukan absolut. Nah, untuk beberapa alasan berikut ini. Jadi yang pertama itu adalah sebagian besar bahan bukti audit itu berasal dari pengujian sampel. Lalu, pengajian akuntansi itu berisi estimasi yang kompleks, yang melibatkan sejumlah ketidakpastian, serta dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di masa depan. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan yang disusun dengan penuh kecurangan. Itu sangat seringkali tidak mungkin untuk dideteksi oleh auditor. Kekeliruan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Jadi kecurangan itu adalah salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja. Kecurangan itu dapat dibedakan menjadi misaprosiasi aktiva atau penyalahgunaan kecurangan karyawan, dan satunya lagi adalah pelaporan keuangan yang curang atau kecurangan manajemen. Jadi terdapat beberapa perbedaan penting antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut.
itu bisa jadi aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara menyalah-sajikan aset. Bisa juga aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurang-sajikan pendapatan atau melebih-sajikan beban. Dan yang terakhir itu bisa juga terjadi apabila aset diambil, namun penyalahgunaannya itu tetap dapat dideteksi. Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.